Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Ainur Rahman dengan NIM 2202636. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel seminar fisika dengan judul Eksplorasi Data Science oleh mahasiswa dari teori ke praktek industri. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan data digital telah menjadikan eh, data science sebagai bidang interdisiplin baru yang menggabungkan statistika, ilmu komputer, dan domain pengetahuan tertentu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, kemampuan berpikir komputasional, juga keterampilan dalam memecahkan masalah berbasis data semakin penting untuk dikembangkan. Tidak hanya untuk mahasiswa ilmu komputer saja, mahasiswa fisika juga penting untuk mempunyai keterampilan tersebut. Nah, penelitian ini menunjukkan uh, bahwa mahasiswa fisika meski berasal dari sains murni kini dituntut menguasai keterampilan analitik berbasis data nyata. Di sisi lain, jurusan IPS di perguruan tinggi negeri cenderung sepi peminat meskipun memiliki prospek kerja dan gaji yang kompetitif. Nah, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan persepsi tersebut melalui pendekatan analisis data yang objektif dan lintas disiplin. Nah, rumusan masalah yang ada di sini pertama, mengapa beberapa jurusan IPS di perguruan tinggi negeri memiliki peminat yang rendah. Yang kedua, bagaimana hubungan antara daya tampung, jumlah peminat, dan prospek kerja jurusan IPS perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, apakah terdapat jurusan IPS dengan rasio keketatan rendah namun memiliki prospek kerja yang bagus dengan gaji yang tinggi. Yang keempat, dapatkah pendekatan data science membantu menjelaskan fenomena tersebut secara objektif? Begitu. Yang selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara daya tampung, jumlah peminat, dan rasio keketatan jurusan IPS di perguruan tinggi negeri, serta mengevaluasi prospek kerja jurusan-jurusan dengan peminat rendah. Nah, melalui pendekatan data science, penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa mahasiswa dari latar belakang sains murni seperti fisika dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah sosial dengan memanfaatkan analisis data lintas disiplin secara kontekstual dan aplikatif. Yang selanjutnya di sini ada kajian pustakanya. Nah, berikut kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian. Di sini ada autornya oleh Romero dan Ventura tahun 2020, educational data mining dapat mengungkap pola tersembunyi dan membantu pengambilan keputusan strategis dalam pendidikan melalui analisis data. Ada Kalim dan Bibi 2023 juga pengambilan keputusan pendidikan seringkali bias terhadap popularitas jurusan, bukan kebutuhan industri. Pendekatan data-driven dinilai lebih akurat. Yang ketiga ada dari Sah, integrasi data science dalam pendidikan fisika terbukti efektif melalui kurikulum berbasis proyek dan komunitas praktik lintas disiplin. Di metode penelitian, dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data science, project pipeline dari MSIB Phoenix 7 ini menggunakan sumber data primer dari dashboard business intelligence dari proyek magang PT Phoenix 7 itu. Kemudian ada juga dari data sekunder LTMPT, BPS, Kemendikbud, dan jurnal ilmiah yang telah tadi saya sebutkan. Teknik analisis datanya, data cleaning menggunakan Python dan Excel. Kemudian kita melakukan exploratory data analysis atau EDA.
Selanjutnya visualisasi data dengan Looker Studio, lalu analisis deskriptif untuk interpretasi hasil. Nah, untuk langkah yang dilakukan dalam penelitian, yang pertama kita identifikasi masalah, minimnya jurusan IPS di PTN dengan asumsi tentang prospek kerja gaji tinggi. Nah, yang kedua ada pengumpulan data, yaitu data kuantitatif dari sumber primer dan sekunder. Yang ketiga, pengolahan data dan eksplorasi data dari cleaning, visualisasi, dan analisis kolerasi. Yang keempat, interpretasi hasil, evaluasi hubungan antara keketatan, peminat, daya tampung, dan prospek kerja. Yang kelima, penyusutan insight, menarik kesimpulan, dan rekomendasi strategi berdasarkan hasil dashboard. Nah, lanjut ke hasil visualisasi data. Di sini analisis dashboard yang ada adalah dengan mengambil 10 perguruan tinggi dengan 44 jurusan IPS, daya tampung keseluruhan 2.754 dan jumlah peminat 14.292. Nah, kita ambil analisa kolerasi antara daya tampung dan jumlah peminat jurusan IPS PTN. Di sini garis tren menunjukkan kolerasi positif. Semakin besar daya tampung, semakin banyak peminat. Jurusan di bawah garis tren memiliki keketatan rendah, cocok bagi strategi masuk PTN dengan resiko rendah. Di sini kita menemukan bahwa jurusan seperti sosiologi, ekonomi, ilmu perpustakaan, ekonomi Islam memiliki jumlah peminat tinggi, tetapi daya tampung juga tinggi. Nah, jurusan di bagian kiri bawah seperti seni pertunjukan, perikanan, tari, non-formal, punya daya tampung yang kecil dan peminat rendah. Ini berarti peluang tinggi untuk diterima interpret. Begitu. Selanjutnya, analisa jurusan IPS sepi peminat berdasarkan rata-rata rasio keketatan. Nah, pie chart di sini membagi jurusan berdasarkan rata-rata rasio keketatan. Jumlah peminat dibagi daya tampung kali 100%. Nah, semakin kecil persentase, semakin mudah pula peluang masuk ke jurusan tersebut. Ditemukan bahwa paling longgar pendidikan seni pertunjukan, pendidikan non-formal, dan pendidikan PAUD yang memiliki keketatan yang tinggi ada musik, bahasa Prancis, sosial ekonomi, dan perikanan. Gitu. Kemudian di sini ada prospek kerja bagus, gaji tinggi, jurusan IPS sepi peminat. Tadi telah disebutkan bahwa musik salah satunya adalah jurusan dengan keketatan yang rendah gitu. Interpretasi dari tabel yang disajikan adalah banyak jurusan yang tidak populer atau sepi peminat yang justru menawarkan gaji tinggi, terutama di bidang seni, musik, tari, pertunjukan, ada keuangan syariah, perbankan, dan aktuaris. Yang terakhir, ini juga membantah asumsi bahwa hanya jurusan favorit yang menjamin masa depan yang cerah. Nah, hasil dari semua visualisasi yang ada ini menunjukkan bahwa terdapat jurusan-jurusan IPS yang meskipun memiliki rasio keketatan rendah 1:2 atau kurang, tetap memiliki prospek kerja dan estimasi gaji yang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara persepsi peminat dan realitas pasar kerja. Nah, misalnya, tadi kan jurusan pendidikan seni pertunjukan memiliki daya tampung rendah.
Namun prospek kerja mencapai hingga 37 juta per bulan. Fenomena serupa juga ditemukan pada jurusan sastra Prancis dan ekonomi syariah yang secara umum tidak populer tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Pola hubungan yang diamati juga memperlihatkan bahwa tingkat keketatan seleksi tidak selalu mencerminkan nilai pasar atau prospek kerja dari suatu jurusan. Beberapa jurusan dengan peminat tinggi justru malah memiliki prospek kerja standar, sedangkan jurusan sepi peminat menawarkan peluang ekonomi yang kompetitif. Temuan ini juga sejalan dengan hasil studi dari Kalim dan Bibit tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan pendidikan berbasis persepsi masyarakat seringkali bias terhadap popularitas bukan terhadap kebutuhan industri. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Romero dan Ventura pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa di banyak negara maju pemilihan jurusan didasarkan pada analisis prospek jangka panjang berdasarkan data, begitu. Selain itu juga hasil ini menegaskan relevansi penggunaan pendekatan data-driven education planning sebagaimana dijelaskan oleh Chairung Rang pada tahun 2022 bahwa pemetaan jurusan dan juga orientasi karir berbasis dashboard BI dapat mengoreksi kesenjangan informasi antara siswa dan realita pasar kerja. Meskipun demikian, terdapat pula hasil negatif yang perlu dicatat. Beberapa jurusan tetap menunjukkan keketatan tinggi meskipun prospek kerja yang tidak jauh lebih unggul dibanding jurusan lainnya. Ini menandakan bahwa persepsi tinggi gengsi dari jurusan tertentu masih menjadi faktor dominan dalam pemilihan program studi oleh calon mahasiswa yang tidak selaras dengan logika kebutuhan tenaga kerja nasional. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat dengan realita pasar kerja terhadap jurusan-jurusan IPS di perguruan tinggi negeri. Beberapa jurusan dengan jumlah peminat dan rasio keketatan rendah seperti pendidikan seni pertunjukan dan ekonomi syariah justru memiliki prospek kerja serta estimasi gaji yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa popularitas jurusan tidak selalu mencerminkan nilai ekonomisnya. Pendekatan data science ini terbukti efektif dalam mengungkap pola tersembunyi dan menyampaikan informasi strategis melalui visualisasi. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa mahasiswa fisika dapat berkontribusi dalam isu lintas disiplin dengan memanfaatkan keterampilan analisis data secara kontekstual. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.